Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Alifan Fauzia Hidayat, kelas 10E dari Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan wanita. Ya, lebih tepatnya, keistimewaan wanita dalam Islam. Wanita, ia diciptakan oleh Allah secara fitrahnya, yaitu bersifat feminin, lembut, dan tidak mempunyai tenaga yang kuat dibanding laki-laki. Yang paling dominan, wanita itu mempunyai kelebihan, yaitu memiliki perasaan yang kuat, penyabar, dan hati yang lembut. Dan itulah salah satu dari hikmah kenapa wanita dalam Islam memikul beban dalam mendidik anak-anak, sebagai peran penting dalam rumah tangga, melayani suami, dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang yang memiliki pemikiran dan beranggapan bahwa wanita harus bisa meratakan dengan laki-laki secara keseluruhannya, seperti pergaulan, kebebasan, hak, pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa perempuan dalam Islam adalah perempuan yang banyak didiskriminasi, intimidasi, banyak tekanan, kurang bebas, terzolimi, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa semua itu adalah merendahkan martabat perempuan. Perempuan dianggap tidak berdaya, terhinakan, dan begitu seterusnya. Sehingga mereka menuntut kebebasan perempuan dan kesamaan dengan laki-laki. Padahal, jika mereka tahu, perempuan di dalam agama Islam itu adalah perempuan yang sangat mulia kedudukannya, penuh penghormatan, kelembutan, dan segala sifat kemuliaan. Kalau kita lihat sejarah sebelum datangnya agama Islam, ketika itu perempuan sangatlah tidak ada harganya, dianggap hina, hanya sebagai pemuas nafsu belaka, tidak mendapatkan hak sama sekali, dan begitu seterusnya. Coba kita lihat sebab turunnya ayat yang ke-19 dari surat An-Nisa. Ada 3 sebab yang menyebabkan turunnya ayat itu. Sebab yang pertama, yaitu bahwa dahulu sebelum datangnya Islam, jika ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kemudian ada ahli warisnya atau ada anak laki-lakinya, maka ahli waris atau anak laki-laki tersebut mempunyai hak penuh terhadap mantan istri ayah mereka yang meninggal. Jika ahli waris tersebut berkenan, mereka bisa menikahkan dengan siapa saja tanpa harus menyerahkan mahar nikah. Dan jika berkenan pula, maka bisa menikahkan dengan seorang laki-laki sesuai keinginannya dan mengambil maharnya. Seperti inilah kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, yaitu sebab yang kedua. Dalam peristiwa lainnya, pada zaman dahulu, jika ada seorang laki-laki menikahi perempuan, dan ternyata setelah pernikahan, sang suami tersebut ada merasa tidak suka atau kurang tepat menurutnya, dia bebas melakukan apa saja dan membuat suasana supaya istrinya tidak merasa nyaman di sampingnya. Tapi, tidak pula suami tersebut menceraikannya. Suami itu akan melepaskan dan menceraikan si istri tersebut jika si istri sudah membayar tebusan yang sudah ditentukan olehnya. Nah, menyedihkan bukan kawan-kawan? Yaitu sebab yang terakhir. Pada zaman sebelum datangnya Islam, mayoritas dari seorang suami adalah tidak berbuat baik dengan istri. Mereka memarahi, membentak, mencaci, berkata kotor kepada istri, bahkan mereka tega memukul istri mereka seenaknya. Dalam budaya yang menunjukkan kehinaan seorang perempuan pula, pada zaman itu, perempuan tidak berhak sama sekali dalam pembagian harta warisan. Setelah Islam datang, turunlah ayat warisan yang memberikan hak waris kepada perempuan. Itulah sedikit kehinaan yang digambarkan dalam Al-Quran. Ada pula kekejian dan kehinaan lebih dari itu, dan digambarkan dalam Al-Quran pula, yaitu, jika sang istri mempunyai anak perempuan, kalau keluarganya berkenan, maka akan membiarkannya hidup dengan menanggung cacian dan ejekan dari tetangga-tetangga di sekitarnya. Dan, kalau dia tidak kuat dengan keadaan tersebut, maka dia akan mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu. Karena, menurut budaya dan adat istiadat, perempuan adalah sesuatu yang lemah, hina, tidak bisa berperang, tidak memiliki tenaga, dan begitu seterusnya. Yang disebutkan tadi adalah keadaan wanita di daerah Hijaz atau Mekah, Madinah, dan sekitarnya sebagai tempat turunnya Al-Quran.
Sedangkan keadaan wanita di negeri selain Hijaz justru lebih hina dan sengsara dibandingkan dengan yang sudah disebutkan tadi. Seperti itulah keadaan wanita, hina, ditindas, diboikot, disiksa, sengsara, dan berbagai macam hal mengerikan lainnya. Hal itu semua berubah setelah datangnya Islam. Dalam agama Islam, kebiasaan para ahli waris dalam mewarisi istri ayahanda mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti yang sudah disebutkan dalam sebab turunnya ayat yang pertama dan kedua, telah dilarang dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang mukmin, tidaklah halal bagi kalian semua mewarisi perempuan-perempuan secara paksa." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Begitu pula seperti keadaan yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat yang ketiga. Datangnya agama Islam menghilangkan kebiasaan dan budaya yang menindas seorang wanita tersebut. Dalam Islam mengajarkan untuk melakukan dan mempergauli sang istri secara lembut, halus, tidak main kasar, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergaulilah mereka para istri dengan baik." An-Nisa ayat 19. Belum cukup demikian, dalam agama, demi mengangkat derajat perempuan, bahkan sampai dicantumkan pada salah satu surat dalam Al-Quran yang bernama An-Nisa, yang berarti perempuan. Belum cukup sampai di situ, demi memuliakan perempuan, bahkan dalam agama, seorang ibu lebih didahulukan dan dimuliakan dibandingkan sang ayah. Dalam salah satu hadis berbunyi, ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siapa di antara semua manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sahabat tersebut bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Ibumu," jawab Rasulullah lagi. "Lalu siapa lagi?" "Ayahmu." Subhanallah, sedemikian mulianya seorang perempuan di dalam Islam, hingga disebutkan sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Nah, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah bergabung di podcast milik saya. Mu'alimat, pusat keunggulan perempuan berkemajuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.